Shalom, selamat malam para netizen yang kami kasih di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan juga teman-teman yang hadir di ruang Zoom ini. Kami sambut semua, salam kenal, salam kasih. Kita berjumpa kembali di dalam acara Sidang Ilahi. Silakan datang, ikutilah Injil. Itu kepanjangannya ya. Jadi ini merupakan bagian yang keempat. Kita akan berbincang-bincang membahas tentang kajian dari Dr. Yonatan Purnomo bagian yang keempat atau episode yang keempat. Nah, acara bincang-bincang ini terselenggara atas kerjasama dengan Biblikos Biblical Center. Jadi kami dari Biblikos Biblical Center mengadakan acara bincang-bincang bersama ini. Dan perkenalkan yang ada di sini itu saya sendiri sebagai Ketua Biblikos Biblical Center yang akan memandu teman-teman menyampaikan banyak hal perbincangan yang menarik yang tentunya mengupas tentang kajian yang sedang hangat yang disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo. Nah, di sini saya perkenalkan rekan saya, Pak Hengki Asana, kemudian Pak Yafet, Pak Wilmar atau Pak Adrianus, kemudian Pak Yusak Indra, Pak Mikael, Pak Fandi Liberty. Jadi kita ada di ruang Zoom ini, kita akan berbincang-bincang untuk acara malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di luar sana yang sudah memberikan komentar dan masukan yang memberikan dukungan moral kepada kami di acara sidang ilahi ini. Nah, bagi Bapak Ibu, kami persilakan nanti untuk mengisi form yang kami bagikan di acara ini supaya Bapak Ibu bisa memberikan dukungan kepada kami dan juga informasi. Ya, yang pertama untuk hasil cetakan Alkitab Biblikos ya. Nanti kami akan beritahu kapan ya supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang valid. Nah, kemudian disclaimer pada malam hari ini yang perlu kami sampaikan seperti biasanya bahwa kami berbincang tentang materi Dr. Yonatan Purnomo, kami tidak sedang menyerang pribadi atau lembaga tertentu. Ya, sama. Kemudian yang kedua, fokus kami adalah tentang materi seminar Dr. Yonatan Purnomo bagian atau sesi yang keempat. Kemudian yang ketiga, kami menghindari ujaran kebencian. Jadi kami tidak sedang membenci siapapun, tetapi kami ingin memberikan masukan, memberikan pemahaman, memberikan eh, pencerahan kepada teman-teman netizen yang mungkin belum jelas atau eh, memberikan tanggapan yang lebih lagi tentang kajian yang disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo. Terima kasih atas dukungan dan perhatian teman-teman di luar ya. Dan juga teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini akan bersama-sama kita akan membahas kajian yang keempat dari Dr. Yonatan Purnomo. Ya, baik, kita akan mulai kepada teman-teman yang ada di ruang ini. Kami sampaikan selamat datang, terima kasih atas kehadirannya. Saya bersyukur jikalau sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan banyak hal tentang kajian dan pembicaraan tentang kontradiksi Alkitab kita. Nah, pada malam hari ini tema yang akan kita angkat yaitu berkaitan dengan judul yang diangkat oleh Dr. Yonatan Purnomo bagian yang keempat yaitu kontradiksi terjemahan baru 1 dan terjemahan baru 2 dalam Injil Matius 21 ayat 28 sampai 31. Nah, terdapat kontradiksi yang cukup fatal serta perbandingan dengan Alkitab terjemahan Saksi Yehova. Ya, nanti akan kita bincang-bincang tentang hal ini supaya teman-teman netizen di sana bisa lebih mengerti ya hal-hal yang sedang kita bicarakan ini. Baik, kita akan mulai. Dalam bahasan yang keempat ini, teman-teman, Dr. Yonatan sudah menyampaikan tentang terjemahan baru 1 dan terjemahan baru 2 yang ternyata tidak sama terjemahannya. Nah,
beliau menyatakan di terjemahan baru 1 dengan yang di Alkitab terjemahan lama itu ternyata masih sama. Tetapi begitu muncul terjemahan baru 2, itu berbeda sama sekali. Nah, yang disampaikan oleh beliau itu terjadi kontradiksi antara TB1 dan TB2. Yang satu bicara tentang anak kedua, yang TB2 bicara tentang anak yang pertama yang mengikuti orang tuanya. Nah, kalau hal ini sampai terjadi seperti ini, kira-kira apa implikasinya bagi kekristenan di Indonesia? Mungkin Pak Hengki bisa memberikan pendapat tentang perbedaan dan kontradiksi ini. Kira-kira kenapa sih bisa terjadi hal ini? Silakan Pak Hengki. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Fendi untuk kesempatan menanggapi dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Ini saya mau katakan begini, saya mau meminjam informasi yang dikeluarkan oleh LAI sendiri mengenai terjemahan LAI itu berasal dari mana, gitu kan? Nah, anggota dari seorang tim LAI yang mengadakan webinar pada bulan Agustus tahun 2024 itu mengatakan tidak perlu teks asli, yaitu harus berasal dari teks asali gitu ya, tentang originalitas daripada teks sumber yang harus dipakai dan dijaga untuk menerjemahkan Alkitab gitu. Nah, ini kita juga sudah berbeda dengan pandangan dengan tim LAI ini, karena bagi mereka untuk autograf atau teks asali itu sudah tidak penting lagi gitu, karena sudah tidak ada gitu loh. Jadi mereka meragukan istilahnya kalau teks asli atau tulisan asli daripada para rasul itu dijaga, dikopi ya, sampai sekarang itu mereka tidak percaya gitu loh. Ini masalah ya. Tidak sudah ini ya, sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi mereka menggunakan sekarang yang namanya teks asli. Nah, teks asli ini yang jadi masalah lagi bagi kita. Karena kalau mereka memakai teks Sinaiticus atau golongan teks Alexandrian yang lain lagi gitu, itu dikategorikan oleh mereka itu sebagai teks asli gitu loh. Nah, tentang otentisitasnya itu adalah autograf atau enggak, mereka sudah bilang tidak, sudah tidak perlu lagi gitu kan. Itu sudah ditransmisikan, sudah berubah atau bagaimana, tapi yang hidup yang sekarang dicari itu adalah teks asli yang bisa diketemukan gitu loh. Nah, ini berbeda pandangan dengan kita yang meyakini bahwa teks asli itu berasal dari kopi daripada autograf yang dijaga sampai sekarang ini. Nah, itu kita sudah berbeda keyakinan gitu ya tentang masalah ini. Nah, yang kedua, itu yang mau saya tekankan, informasi daripada LAI sendiri, dari ahli LAI ini, mereka tuh mengatakan, mereka tuh tidak menerjemahkan dari teks asli ini, gitu loh. Yang mengerjakan terjemahan teks asli atau menganalisa atau mengkritisi atau mengadakan critical text itu ahli-ahli daripada UBS gitu loh. Oh, jadi artinya Ahli-ahli dari UBS. Ya, nanti apakah nanti dijadikan bahasa Inggris, kemudian dari bahasa Inggris kemudian dibawa menjadi bahasa Indonesia atau bahasa Filipina atau bahasa negara-negara yang lain, itu mereka mengatakan kita nggak perlu kerja lagi, sudah ada ahlinya gitu loh. Jadi ini satu informasi yang cukup fatal dan vital bagi kita. Jadi kalau para ahli di LAI ini mengaku tentang jago terjemahan, saya kira mereka tidak menerjemahkan. Mereka tuh cuma ngambil ya kan hasil terjemah ini kerja daripada tim ahli UBS, kemudian tentang terjemahan yang sudah jadi dalam bentuk bahasa apalah kita nggak tahu, kemudian ini dialih bahasakan ke negara masing-masing gitu loh. Nah, ini yang terjadi seperti itu gitu loh. Karena kita melihat ini, kita harus bisanya menyaksikan ahli-ahli yang ada di LAI ini kerjanya apa? Apakah hanya untuk mengevaluasi lagi hasil dari kerja daripada
ahli-ahli UBS. Kalau you sudah adopt, sudah terima dari ahli-ahli UBS, saya kira nggak perlu gitu loh. Ya kan, LAI mempekerjakan sekalian dan mengatasnamakan, wah kita banyak ahli, kita banyak profesor. Anda nggak kerja. Mungkin hanya sebagai ini aja narasumber-narasumber untuk membela daripada ini. Tapi kalau kita lihat aslinya mereka menerjemahkan, itu tidak. Nah, oleh karena itu kita melihat ketika ada perubahan, ya kan, TB1 di TB2 itu bukan oleh LAI saja yang berubah, di seluruh dunia dari ke teks UBS juga berubah. Jadi saya tidak melihat ada kerja daripada LAI, gitu loh. Oh, bentar Pak Engki. Itu artinya gini ya, mereka terstruktur itu di bawah komando UBS ya. Jadi apa yang dilakukan Yes, UBS itu baru ditransfer ke semua negara yes, gitu. yes. Dan itu pengakuan dari si ahli ini, ahli LAI ini gitu. Silakan cari di webinarnya di bulan Agustus gitu, Hmm. 2024. Jadi Hengki, kalau dibilang LAI Hengki, sebentar Hengki. menerjemahkan itu jadi masalah. Hengki, ini jadi timbul pertanyaan dari penjelasan Pak Hengki ini. Jadi Ya, UBS menerjemahkan dari kitab asli, dari maksudnya gini, UBS menerjemahkan dari teks sumber ke bahasa apa? Apakah ke bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia? Nah, jadi Mas. terjemahkan lagi kan, berarti kan biasa banyak. Betul, itu yang terjadi begitu. Yang berkumpul di UBS itu adalah para konsultan-konsultan. Indonesia itu hanya mengirimkan satu konsultan, yaitu Anwar Chen di UBS. Yang lain itu enggak. Kalau dia ada opini, ada saran, ada masukan, mungkin dititipin ke Anwar Chen. Tapi apakah Anwar Chen di sana itu bekerja untuk menerjemahkan? Who knows? Oke. Jadi konsilinya UBS ini yang dilakukan baru ditransfer ke berbagai bahasa Ya, ya. itu yang terjadi. Wah, itu bisa terjadi kesalahan terjemahan juga akhirnya kan. Nah, makanya ketika berubah, UBS berubah, LA itu hanya cuman namanya dia juga ngaku, dia hanya mentransmisikan dari apa yang sudah dikerjakan oleh para ahli UBS gitu loh. Jadi kalau kita mau lawan LAI atau kita mau beropini dengan LAI, kita cuman kena sasaran antara, tapi kalau kita mau berdiskusi dengan ini, diskusinya sama UBS tuh. Pak Ya. Hengki, Ini nah, berat ini Pak ininya. ya Pak Hengki, saya mau apa namanya bertanya itu kalau misalnya mereka tidak mempergunakan lagi, artinya tidak berpatokan lagi kepada sumber asli, kan bisa saja kan apa namanya sumber-sumber yang ada yang mereka pakai itu karena bukan dari asli, bisa saja itu kan sumber yang ditulis oleh bidat-bidat Kristen yang lahir pada waktu itu, ya kan? Karena kan mereka kan pada nulis surat juga kan? Nah gitu loh Pak. Benar. Ini Oke. hal yang luar biasa Bapak tanyakan. Ya, Westcott and Hort itu mengambil teks Sinaiticus kemudian digabung dengan teks Vatikanus, ya kan? Itu dia ketemukan di tahun 1800 sekian lah, 44 ketika dia ini beberapa kali kunjungan, dia Tiga. mendapatkan teks Sinaiticus. Nah, tahukah Pak Yafet? Teks Sinaiticus ini dia dapat di mana? Itu dari biara Santa Catarina. Biara ini adalah biara daripada Kristen Yunani Ortodoks, bukan Katolik. Nah, biara Santa Catarina ini adalah di bawah Kristen Yunani Ortodoks dan teks ini, ya kan, tidak lagi dipakai, bukan tidak dipakai, itu menjadi kalau mungkin mereka tetap mengkeep karena fungsi Santa Catarina itu biar Santa Catarina itu juga menjadi satu museum itu atau apa namanya museum daripada Alkitab. Dia itu terbesar kedua. Yang pertama itu Roma. Tapi masalahnya kalau orang mengagungkan terus Sinaiticus ini, Kodeks Sinaiticus ini yang tertua, itu namanya Agnes Smith dan saudara kembarnya itu menemukan lagi, ya kan, di biara Santa Caterina di antara fragmen yang tertulis itu ada fragmen yang itu sudah bekas dihapus itu ada namanya
teks yang dikenali lagi itu adalah teks Syriac Sinaiticus. Itu jauh lebih tua daripada Codex Sinaiticus. Nah, coba sekarang akal logika kita ini bermainnya. Satu teks Syriac Sinaiticus itu dipakai oleh golongan Presbyterian itu. Karena Agnes Smith dan ininya saudara kembarnya itu dari Presbyterian. Tapi logika kita berpikir ya, fragmen ini sudah dihapus, dikerik, ya perkamen kulitnya itu dipakai lagi, ditindih dengan tulisan lain lagi gitu loh. Nah itu yang menjadi keyakinan daripada UBS sekarang atau dalam tanda kutip LAI. Ini teks asli, otentik gitu loh. Tapi teks asli ini adalah kopi daripada autograf, tanda tanya besar. Mereka tidak menelusuri, mereka tidak meyakini. Ya saya maklum saja, ketika mereka tidak datang ke sumber daripada yang punya teks asli, mereka tidak akan pernah mendapatkan. Pintu itu tidak pernah dibukakan kepada mereka, kecuali kalau mereka masuk kepada gereja-gereja Bizantin, itu bisa mereka akses, bisa mereka lihat. Itu yang terjadi. Begitu Ya, Pak memang Yafet. seharusnya memang harusnya kan mereka mengecek ya ke sana ya, supaya mereka mendapatkan data yang valid kan, apakah yang ditemu itu benar-benar sesuai dengan teks aslinya kan begitu ya. Karena itu kan hanya menurut catatan yang saya pernah terima, apakah benar itu ya, bahwa itu ditemu di tempat sampah gitu kan. Nah, kenapa Ya mereka jelas itu yakin? itu di tempat sampah, dan untuk bagian yang keduanya itu baru ada negosiasi dijual sama biarawannya, Ya, dibawa ke Rusia gitu loh. Nah, dari Rusia itu fragmen ini ya kan itu dibeli oleh library-nya Inggris. oke, oke. Nah, itu kaitannya tuh, Inggris berkaitan karena Westcott and Hort itu adalah dua orang dari Anglikan. Itu kaitannya, Pak. Jadi kalau kita bilang dia mirip-mirip saksi Yehova, ya kan mirip-mirip ini, ya seperti itulah Ya, perjalanannya itu. jadi ini Mereka kehilangan satu benang yang seharusnya mereka lihat. Teks ya. asli ini betul atau tidak. Ini Mereka jadi harus menarik ini melihat Pak. itu. Jadi menarik ini. Kalau yang dilemparkan ini kan terjadi kontradiksi dan berbeda-beda, ada kemungkinan kan mereka tidak tidak tak karena tidak tahu teks aslinya kan. Akhirnya mereka dapat itu yang salah kemudian diterjemahkan salah pula kan akhirnya. Nah, ketika Apalagi kalau kita pertanyakan ke LAI, mereka nggak menerjemahkan gimana? ya 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 ya. Mereka tidak menerjemahkan. Mereka itu mengambil dari UBS, tim ahlinya gitu loh. Ya, kalau kalau dari pendapat Pak Hengki tadi, ya kan, ini kan mereka tidak menerjemah sendiri, kemudian itu dipakai, ya kan. Nah, kalau menurut Pak Yafet tadi, kira-kira apa efeknya bagi orang-orang Kristen ini? Karena terjemahan TB1, TB2 itu yang dibahas Pak Yonatan ini kan berbeda. Ya, terima kasih Pak Fendi. Yang jelas yang Ya, pertama orang Kristen pasti bingung, ya kan. Kemudian yang kedua, ya banyak yang resah jadinya, ya kan. Karena timbul pertanyaan mana yang benar, TB1 apa TB2, ya kan? ya, Mana yang mau dipakai? Nah, karena dan menjadi persoalan adalah TB1 ini kan sudah 69 tahun dipakai, diajarkan, dipahami, direnungkan, kemudian dilakukan. Nah, ternyata salah-salah, ya kan? Kemudian muncul TB2. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah TB2 ini sudah pasti benar? Atau akan ada revisi lagi, TB3, TB4, TB5, dan seterusnya. Ini kan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan sangat berdampak. Nah, pasti bingung. Itu yang menjadi masalahnya. Nah, kemudian akan banyak timbul pertanyaan di kalangan orang Kristen sendiri. Bahwa kenapa baru sadar setelah 69 tahun TB1 dipakai. Kenapa baru sadar sekarang? Nah, itu pun yang diungkapkan oleh Pak Yonatan ini kan baru 4. Nah, saya sedang memperbandingkan ayat per ayat khusus untuk TB1 dengan TB2. Saya sudah menemukan banyak perbedaan yang signifikan. Nah, misalnya 1 Timotius 4 ayat 7b. Nah, di situ dikatakan latihlah dirimu beribadah. Kata beribadah itu diganti sekarang.
untuk Hmm. menjadi saleh, bukan beribadah lagi untuk menjadi saleh. Nah ini juga perlu Dokter Yonatan ini ungkap ini, jelasin ini masalah ini. Ya kan? Kan antara latih dirimu beribadah dengan untuk menjadi saleh kan dua kata yang sangat berbeda. Ada Ini pengertian. perlu diungkapkan itu. Nah ini akan membuat orang Kristen menjadi bingung. Nah setelah dilakukan revisi, ya kan berarti kan secara tidak langsung diakui bahwa TB1 itu salah. Nah sekarang Ya. muncullah TB2 yang dianggap benar. Nah, konsekuensinya sekarang TB1 mau diapain? Kenapa tidak ditarik dari peredaran? Ya kan? Nah, itu. Seharusnya kan ditarik dari peredaran tuh supaya jangan tetap dipakai karena itu kan salah. Iya, Ya kan? sementara banyak Karena yang pakai TB2 yang TB1. betul, nah TB2 yang seharusnya apa namanya tuh disosialisasikan ke gereja-gereja dan sinode. Ya kan? TB1 ditarik. Kalau TB1 itu dianggap bahwa tidak lagi sesuai dengan apa yang apa namanya dipahami oleh LAI sendiri, ya kan? Karena ini kan terjemahannya. Nah, jadi itu Pak Fendi Ya, yang apa namanya yang sangat berdampak bagi orang Kristen. ya, Nah, terus yang berikut adalah bagaimana dengan ajaran-ajaran yang selama 69 tahun diajarkan melalui TB1. ya. Sekarang TB2 muncul, ya kan? Nah, berarti kan ajaran-ajaran selama 69 tahun kan bohong semua. Ya kan? Kan secara tidak langsung kan begitu. Ya kan? Apalagi banyak kesalahan. Ya kan? Jadi Pak Nah, Yafet, Dokter Yonatan, ya, Sebentar, Pak sebentar. Yafet. Jadi menurut Pak Yafet itu sebenarnya menurut Matius 21 sekarang tuh kalau yang Pak Yafet ketahui itu sebenarnya yang sulung atau yang bungsu, yang nomor dua, yang terakhir. Sebenarnya yang melakukan kehendak Allah itu yang mana sebenarnya? TB1, TB2. Maksudnya ini di luar biblikos ya, ya. Maksudnya ya, kawan-kawan di di mana maksudnya netizen gereja kan memahami seperti apa setelah ya. ada Kalau bukti kita, ya, atau jemaat atau netizen tidak tahu bahwa ada yang sulung ada yang kedua ini ada kontradiksi bagaimana. ya, kalau kita bandingkan TB1 dengan TB2, kalau di dalam TB1 itu yang melakukan kehendak bapaknya adalah yang terakhir atau anak yang kedua. Nah, setelah dilakukan revisi oleh LAI tahun 2023, itu dibalik. Di Jadi yang TB2 itu sulung. sekarang, ya yang melakukan kehendak bapaknya adalah yang sulung. Nah, jadi yang Jadi mana kan berbeda. Ya kan? Kan kita mau berbeda tuh. kita Kita, mau pertanyakan ke LAI untuk menjelaskan. ya, Gereja ya, perlu Ya, jawaban yang satu atau yang dua karena yang Muslim juga mempertanyakan, mentertawakan Alkitab kita. ini memang problem ya. Mungkin ini Pak Wilmar, dari dua tanggapan tadi yang dari Pak Hengki dengan Pak Yafet ini Bapak mau pilih yang mana ini? Mau pakai yang mana ini Pak jadinya? Kalau saya sih himbau untuk LHI ya koreksi diri lah. Maksudnya begini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Semua pendapat tadi mendasarkan pada fakta bahwa ternyata dan kenyataannya ini berbeda. Artinya muncul TB1, dulu TL, TB1, kemudian sekarang TB2. Ini kan bukti bahwa kitab yang menjadi rujukan kita yang notabene dalam tanda kutip itu inerans, ini kan dipertanyakan. Kok ineransi modelnya begini? Ini yang perlu dicermati gitu. Ya, Jadi kalau saya coba menganalisis dari perspektif hukum ya, ya, ini menarik karena begini. Di satu sisi ini kita bicara keimanan, tetapi di sisi lain ada hal yang fundamental yang digoyang. Sebenarnya yang menggoyang bukan siapa-siapa, tapi dari LAI sendiri, dari lembaga yang dia katakan resmi, yang notabene diberi kewenangan untuk itu. Yang digoyang imannya, iman umat ini. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau poin saya berarti
kitab yang selama ini kita acu, yang kita pelajari, yang kita baca ini memang betul-betul tidak ineranus. Ya, kitab yang patut dipertanyakan kebenarannya. Terlepas dari, kalau menurut Pak Dr. Yonatan, itu kan ada 6.577 kesalahan di sana. Ya. Terlepas dari itu kan yang lain otomatis sebaliknya adalah benar. Tapi yang 6 ribuan ini loh, cuma kan kita belum disuguhi 6 ribuan ini, baru 4 aja saya udah bingung mempertanyakan ini kepada lembaga yang notabene kita akui itu. Nah, reasonnya, alasannya ini, ya tadi saya sudah bilang, ini karena berubah-ubah, tidak konsisten. Kemudian, kita bisa lihat di bukti-bukti yang sudah dijelaskan, mulai dari episode 1, kesalahan yang kedua, yang ketiga, bahkan yang terakhir itu, ini tadi dipertanyakan oleh Pak Yusak. Ini siapa ini yang dianggap benar? Anak yang sulung atau yang kedua ini? Yang pertama atau yang kedua? Nah, akhirnya kan berbeda antara TL yang tadinya sama dengan TB1, ternyata di TB2 jadi berbeda. Nah, ini menarik sebenarnya ini untuk dipersoalkan. Dan Iya, Pak Wilmar, itu ini, adalah pertanyaan yang akan mewakili warga gereja yang awam. Jemaat yang awam akan bertanya sebenarnya yang benar yang mana nih? ya, saya mau Dan jawab itu yang begini. harus menjawab LAI. Oke, Ya, begini Pak Yusak. Kalau misalnya saya akan dia menjawab, Pak Ima dulu. itu berarti yang terakhir, berarti yang TB2, bagaimana? Itu akhirnya muncul lagi. Bagaimana dengan TB1? Kalau itu salah, kenapa tidak ditarik? Nah, Oke, jangan emosi dulu Pak Yusak. Saya mau jelaskan oh dulu. ya, ya. Maksudnya begini, saya juga gregetan ini. Tetapi kan kita harus pada porsi tenang. Jadi gini, saya mau bicara soal implikasi. Ini kan saya senang Pak Yafet tadi sudah menyinggung, Mas. Umat ini jadi bingung. Itu baru bingung, Pak. Tapi kebingungan itu bisa jadi meningkat kepada kekecewaan. Kalau sudah kecewa, kita nggak tahu ini. Umat di Indonesia ini kurang lebih kekristenan itu ada sekitar 20 jutaan. Bisa saja dari kecewa itu akhirnya muncul gugatan. Umat bisa menggugat. Ya. Nah, ya ini hanya memprediksi saja. Saya tidak memprovokasi, tetapi setidak-tidaknya ini kan fakta yang harus diselesaikan. Kemungkinan ada yang kecewa lalu mengambil jalur untuk melakukan gugatan, tapi itu mungkin terlalu jauh. Tapi itu perlu ada ruang untuk situ. Bisa saja itu terjadi. Tadi dikatakan kok yang sudah dirubah itu kok nggak ditarik lagi. Berarti kan terjadi pembiaran di sini. Motifnya apa? Apa karena takut rugi dan sebagainya? Karena sudah terlanjur dicetak berjuta-juta itu. Tapi kan itu sisi yang lain lah. Tetapi poin saya di sini adalah bisa saja umat yang bingung, kecewa, bisa saja lalu mengambil jalur untuk melakukan gugatan. Pak Wilmar, yang saya tahu, Mungkin saya kan barusan dikirimi undangan juga oleh teman-teman. Itu justru Pak Anwarcen mengadakan acara sosialisasi Alkitabnya. Yang notabene dalam hal ini kan LAI kerjasama dengan kampus. Ini yang ada di Petra misalnya. Nah, kalau seperti Pak Wilman tadi sampaikan, itu artinya seharusnya LAI kan harusnya dia menyadari bahwa ini masalah kan. Dan harusnya dia mengakui kalau itu salah. Nah, tapi buktinya sampai sekarang mereka masih tetap mensosialisasikan Alkitab TB2 begitu. ya itu Pak Fendi. Itu yang saya maksud itu kan rangkaian peristiwa perbuatan yang secara berlanjut terus-menerus dilakukan. Nah, kalau kemudian tidak bersikap untuk
menghentikan dan atau menjelaskan ke umat, implikasinya tadi bisa saja umat, ya tidak semua umat ingin dibodohin seperti itu. Bukan dalam pengertian memang umat bodoh terus. Ini karena ada hal yang fundamental yang dianggap merugikan secara imaterial. Ini Ya, kerugian Pak, imaterial. Pak Wilmar. Eh, Ya, kalau saya berpikir gini Pak, setidak-tidaknya LI itu kalau misalnya ini TB2 mau dilanjutkan, ya seharusnya TB1 itu ditarik. Kemudian dia harus sampaikan ke jemaat, ke gereja, bahwa ini ada kesalahan. Jadi mereka harus minta maaf. Nah, kesalahannya itu kenapa? Nah, ini kan perlu dijelaskan supaya tidak berimbas kepada kekecewaan gereja karena selama ini kan yang membiayai kegiatannya LI juga kan banyak sumbangan dari gereja, nah, dari orang Kristen sendiri. Nah, kemudian secara tiba-tiba ada perubahan dari TB1 ke TB2. Ternyata TB1 itu banyak salah. Nah, sekarang apa namanya ada TB2 yang memperbaiki TB1. Nah, ini kan perlu disampaikan, dijelaskan kan. Jangan hanya sosialisasi TB2, tapi tidak pernah berbicara kenapa TB1 itu banyak salahnya. Gitu loh, Pak. Nah, ini kan perlu iya disampaikan, itu. Pak. Itu masalah gentleman-nya itu nggak ada untuk personal LI sekarang. Tidak mau rendah hati mengakui. Kalau mereka mengakui kesalahan, kan jemaat kan bisa saja, ya kan? Tapi ini masalahnya tidak mengakui, tapi mengambil posisi they know everything. Apa yang mereka kerjakan di TB1 itu tetap mereka benar gitu loh. Walaupun sudah dibantah sendiri dengan bukti TB2 bahwa mereka salah, mereka menganggap mereka tetap benar. Itu masalahnya gitu loh. Jadi Benar kita dalam sebagai kesalahan. jemaat kan merasa ini kita jadi orang bodoh atau apa kita ini? Pak Atau Hengki, Kan jangan begitu tidak tahu. kenyataan yang terjadi. Halo Pak Engki, mungkin Sudah apakah salah mereka masih tidak sombong. tahu hal ini? Halo, apakah kemungkinan mereka tidak tahu tentang hal ini ya? Atau mereka tidak meneliti lagi? Tadi kan Pak Engki bicara, itu dari UBS langsung ditransfer ke berbagai negara. Artinya kan tinggal terima kemudian dicetak. Tapi kan kemungkinan mereka harus mentranslate ke dalam bahasa Indonesia kan? Nah, seharusnya mereka kan tahu. Ya makanya itu dari tadi saya tuh mentertawakan dalam hati. Ini para ahli ini mereka itu kerjanya apa gitu loh. Ya kan? Pak, Pak Kan ini Fendi, membuktikan mereka tidak bekerja gitu loh, hanya menerima gitu loh. Ya kan? Coba Pak Fendi, kalau kita tanding itu mereka bisa memberikan bukti nggak mereka bekerja menerjemahkan? Pak Fendi, menurut saya kalau menggarisbawahi informasi yang disampaikan Pak Hengki, menurut saya bukannya LAI itu tidak tahu. Saya yakin itu banyak pakar di sana. Tetapi karena utusannya itu cuman yang terhormat Pak Dr. Anwar Chen, memang tidak ada bergandingnya dibandingkan dengan para ahli di UBS. Jadi tidak ada kekuatan untuk mempertanyakan. Pokoknya yang ini ya sudah, silakan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa suku, bahasa daerah, tapi ini sumbernya Oke. yang sudah Pak, disusun kalau UBS. kalau misalnya Bapak berkata begitu, jadi tidak salah dong masyarakat Kristen beranggapan bahwa jangan-jangan LA ini dapat sesuatu dari UBS sehingga dia tidak bisa berkutik berhadapan dengan UBS. Akhirnya apa yang disampaikan oleh UBS diberikan oleh UBS itu saja yang diterima kemudian dilaksanakan oleh LAI. Jadi seperti singa ompong dong, ya kan, sebagai sebuah lembaga. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya tidak bisa berdailing, tidak bisa ibaratnya itu memberikan argumentasi. Jangan-jangan ada apa-apa antara UBS ini dengan LAI atau LAI dapat sesuatu dari UBS. Kan bisa saja kan orang berpandangan begitu kan Pak, ya kan? Bisa saja toh. Ya, bisa itu sebabnya tadi Pak Firman sampaikan dari
hal yang seperti ini bisa ditimbulkan memang kekecewaan dan kemudian ada tuntutan. Ya kita tidak mengarah ke sana dan memprovokasi. Tetapi kalau Dr. Chen sekarang masih melanjutkan karena memang sudah diagendakan terbitan TB2 dan disosialisasikan, seharusnya netizen dan para sidang ilahi yang mendengarkan sidang ini dan kemudian hadir pada saat Dr. Chen nyata sosialisasi untuk TB2-nya mempertanyakan apa alasannya dirubah dan apa pertanggungjawaban LAI untuk semua perubahan itu. Bagaimana dengan TB1? Dan ini kan kita, Dr. Yonatan sudah mengetahui titik-titik mana yang akan menjadi perbedaan itu. Sudah ada 6.577. Nah, akan ada lagi Ya, itu. persoalannya itu gampang, Pak Yusak. Kita hanya mempertanyakan aja kepada LAI, mana rekam jejakmu gitu loh dalam penerjemahan. Itu ya, aja, coba. Dari sisi itulah, karena itu Rekam sebabnya jejaknya mereka proses menerjemahkan itu di mana? iya. Ya, seperti kalau teks proklamasi itu kan ada coret-coretnya ya, artinya lalu dicoret, Ya, kemudian ya, kan ada prosesnya ya. Pak Hengki ya. Pak Iya. Hengki, Ya. Pak Hengki. Tadi Ya. Pak Hengki mengatakan LAI hanya terima dari UBS. Anggaplah warisan ya. Tetapi bukankah LAI sendiri dari UBS kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Kalau nggak salah begitu ya? Bukan. Dari perjalanannya ini informasi daripada tim ahlinya LAI sendiri ya. Itu saya ikutin di webinarnya bulan Agustus. Jadi mereka berdasarkan teks asli. Nah, teks asli itu bergantung kepada penemuan-penemuan. Nah, yang dibilang teks asli seperti teks Sinaiticus, teks Vaticanus, teks apalagi tuh macam-macam teks gitu lah ya. Itu dianggap sebagai teks asli ya, bukan teks original ya. Ini mereka membedakan lagi itu. Ini teks asli. Jadi setiap ada penemuan itu dianalisa dan dikerjakan oleh tim daripada UBS, tim ahlinya gitu loh. Nah, tentunya di situ berkecimpung banyak ahli daripada organisasi UBS ini. Nah, salah satunya kan ada konsultan dari Indonesia yang masuk UBS namanya Anwar Chen gitu loh. Nah, karena setiap sumber Alkitab untuk anggota UBS itu kan cuma menghasilkan satu hasil kerja daripada tim ahli daripada UBS. Nah, mereka saya kira untuk internasional mungkin pakai bahasa Inggris ininya. Nah, dari situ nanti baru diterjemahkan ke negara-negara peserta. Karena yang disampaikan sana, di negara peserta itu mereka tidak menerjemahkan lagi dari teks asli, tapi mentransmisikan dari hasil penemuan atau hasil jadi daripada tim ahli UBS gitu loh Pak. Iya, maksudnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan begitu. Betul, atau ke bahasa Mongol misalnya, atau ke bahasa China misalnya gitu. Ditransmisikan Pak Wilmar. Bahasanya saya lebih setuju dengan Pak Hengki, ditransmisikan ke dalam bahasa Indonesia. Karena dari teks asli itu kan diterjemahkan, kan teks asli kan bahasa Yunani nih. Ya. Nah, lalu diterjemahkanlah ke dalam kemungkinan menurut Pak Hengki tadi kan bahasa Inggris. Yes. Lalu dari bahasa Inggris itu ditransmisikan ke bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya diterjemahkan, jadi diterjemahkan lagi. Ngapain pakai bahasa Inggris? Kenapa tidak langsung dari bahasa Yunaninya? Itu yang saya bilang, kita minta rekam jejaknya gitu loh. Coba ada nggak kan upaya itu? Pak Hengki, dari penjelasan LAI juga sudah terang itu bahwa ngambilnya juga dari WHNU yang notabene Westcott and Hort
diambil dari Sinaiticus kan. Jadi Ya, itu memang hasil kerjanya UBS, Pak. iya, artinya ini ada persoalan sumber teks yang Betul. di UBS sana yang harus sebenarnya dikoreksi itu. Tapi Nah, kalaupun mereka kan begini Pak Adrianus, mereka kan bilang, ini kita agak berbeda Pak ya. Kalau mereka bilang teks asli, ya kan, itu bukan teks original, bukan teks asali. Ini yang harus kita pahami dulu nih Pak. Jadi kalau mereka bilang teks asli Sinaiticus itu teks asli. Tapi ya, apakah ini original kopi asli dari autograf yang ditulis oleh para rasul? Itu yang saya bilang tanda tanya besar. Kalau kita sih jawab itu kan bukan. Jelas itu bukan. Itu karangan bidat, adopsionis. Tapi bagi mereka itu teks asli. itu masalahnya. Karena ada teksnya dan mereka sebut asli dan mereka terima, begitu Pak Engki ya? Karena ada teks Begitu nyatanya ya. titiknya. Karena ukurannya itu mereka parameternya ini lebih tua gitu loh. Nah, mereka kan bilang sekarang itu Sinaiticus kan lebih tua gitu kan. Kodeks Sinaiticus ini kan. Nah, kalau mau jujur untuk saat ini sekarang ada yang lebih tua lagi namanya Syriac Sinaiticus. Engki, Itu tidak dijangkau oleh Westcott and Hort itu, belum dijangkau oleh Westcott and Hort itu. Engki. Ini dari penjelasan Pak Engki ini saya timbul, Pak Engki kan mendengar dari webinarnya itu kan. Ya. Dari tadi saya tidak mendengar sumber teksnya Bizantin. Kenapa ya? Apakah ya boleh berbagai macam sumber, tapi bukan Bizantin. Nah, ini kan menduga-duga nih, baru menduga-duga. Karena Di sama situ sekali tidak pernah juga, Bizantin. di situ juga dia memproklamirkan teks Bizantin itu muncul belakangan. Jadi berbeda lagi pemahaman dengan kita gitu loh. Muncul belakangan ini muncul apa? belakangan itu teks Bizantin. Kalau dibilang awal-awal mereka tidak mengakui itu teks Bizantin, tapi mereka lupa kalau sekarang ya misalnya di terjemahan Perjanjian Lama ya kan. Ini mereka kan bilang itu teks Masoret. Itu teks Masoret lahirnya kapan? Kalau jujur kita mau ngomong, itu kan baru abad 10 gitu kan teks Masoret, ya nggak? Ya. Tapi ada yang namanya Proto Masoret gitu loh. Nah, Proto Masoret ini ya kan itu sudah hidup dari zaman kapan gitu loh. Ya kan? Abad kedua sebelum Masehi atau abad keempat waktu ada perpindahan dari pembuangan. Setelah pembuangan teks Masoret itu muncul proto ya. Ini demikian juga kita. Ya kan di Bizantin teks Bizantin ini. Mereka katakan ini baru muncul. Nanti dulu. Ini persoalannya sama. Kalau kita mau pinjam istilah ada proto-Bizantin, itu hidup dari abad mula-mula. Dari zaman para rasul itu sudah memakai namanya teks ini gitu loh. Dan buktinya apa? Teks ini hidup sampai sekarang terjaga di gereja Yunani Ortodoks gitu loh. Apakah ini ditinggalkan sama orang? Tidak. Karena ahli LA ini mengklaim bahwa teks Bizantin itu sudah ditinggalkan. No. Ini masih tetap utuh dan dipakai sampai sekarang di gereja Ortodoks gitu loh. Dan itu adalah hasil daripada teks Bizantin mula-mula. Pak Engki, untuk nyatakan bahwa Bizantium itu lebih muda, sebenarnya harus kembali ke sejarah gereja ya. Kita kan mengetahui bahwa tahun 330 kekaisaran Roma itu kan dipindahkan oleh kekaisaran Konstantinopel. Dia dipindahkan oleh Kaisar Konstantin, dipindahkan dari Roma, dipindahkan ke kota Bizantium yang akhirnya dirubah jadi Konstantinopel. Jadi waktu 330 itu kan masih zaman gereja. Dan itulah disebut Alkitab Bizantium dan beredar saat itu.
Nah, mulai proses Ya kanonisasi betul. HP akhirnya itu kemudian lahirnya di Kartago 419. Jadi Bizantium Pak itu Yusak kekayaan ingat nggak? Romawi. Bagaimana? Pak Yusak ingat nggak? Ketika Raja Konstantin itu minta 50 Alkitab. Ya, Nah, itu pakai bahasa apa itu coba? Itu yang pada pakai saat teks apa itu, itu? yang dipakai di Kekaisaran Bizantium, kalau kenegaraan dia pakai bahasa Latin, tetapi secara umumnya Oh, karena dia sedang salah, salah. menyimpan Pak Yusak kekuatan dia salah. pakai Yunani. No, ini saya koreksi Pak Yusak. Ya, Yang memakai bahasa Latin itu hanya bagian Roma, Ya. Gereja Barat Roma, ya. Itu mereka pakai Latin. Tapi ketika Konstantin, bahasa induknya untuk kerajaan Timur Romawi itu adalah bahasa Yunani Koine. gini Pak, Jerome itu kan tahun 400-an. Sementara Konstantin memindahkan itu tahun 330. Jadi sebelum resmi Roma memerintahkan diciptakan Vulgata itu, mereka masih menggunakan teks yang Yunani ini, Pak, seluruhan. Tapi nanti setelah Jerome eh, menerjemahkan itu ke dalam bahasa Latin, nah resmi Barat akhirnya Roma menggunakan itu, Pak. Jadi pada Bukan, saat Pak Yusak salah. Itu Paus Paus siapa itu yang satu? Katolik di Roma itu menggunakan Vetus Latin. ya Kalau setuju, dibilang abad mula-mula semua pakai bahasa Yunani. ya Dalam perkembangannya, ya sebelum Jerome menerjemahkan, itu sudah beralih dari Yunani menjadi Vetus Latin. Nah, belum berarti belum di karena banyak salah, si pausnya ini minta kepada si Jerome untuk ya mengkoreksi Vetus Latin menjadi Vulgata, Pak. ya setuju. Nah artinya gini, dengan ini artinya memang di Bizantium itu sudah berada teksnya itu di awal abad-abad pertama gereja mula-mula. Yes, yes. Kalau kita Nah, mau bilang, kalau kita mau istilahkan, itulah Proto-Bizantin text. Ya, Bizantin. sepakat. Jadi untuk mementahkan, menjawab bahwa teks Bizantium itu belakangan kan lucu. Kalau di Nggak timurnya bisa. Bizantium Proto 1881. Proto Proto-Bizantin text itu sudah dipakai oleh Tertullianus, walaupun dia jago Origen, Latin, dia pakai iya. Origenes pakai, Nah, Irenaeus itu pakai, itu. Ya, menurut saya para utusan ilahi oke. yang hadir mendengar ini harusnya sebenarnya bisa mulai aware bahwa kalau tuduhan teks Bizantium itu lebih mudah dibandingkan Sinaiticus menjadi aneh, begitu Pak. Nah, oke, kawan-kawan. Itu memang Yes, yang Karena selalu sejarah, ya sejarah. nah, yang selalu dihembuskan oleh kawan-kawan yang maksudnya tidak menyetujui Pak Yonatan. Jadi mereka selalu mengatakan bahwa teks Bizantin itu adalah teks muda, baru ada abad ke-10, 14 dan sebagainya. Nah, ini mungkin mereka perlu mendengar ini supaya mereka paham, ya kan? Artinya Iya, bahwa teks Bizantin itu bukan tiba-tiba muncul di awal-awal di abad ke-10 dan 14, tapi itu adalah sudah ada di zaman gereja mula-mula. Cuman justru namanya justru justru baru kalau abad ke-5 14 15 itu sudah akhir keruntuhan Bizantium ya itu ketika baru muncul diserang nama oleh Bizantin. Kesultanan Utsmaniyah. Jadi aneh. Ya, oke. Aneh sekali. Lebih lebih mudah kan, Oke. bagaimana nalarnya itu menjawab untuk tuduhan bahwa eh, Bizantium itu mudah sangat, ini malah Oke. awal abad gereja di awal. Ya, Terima oke. kasih. Terima kasih sudah. Kita simpan dulu ya untuk hal ini. Kita coba bicarakan lagi kembali ke masalah teks yang dibahas oleh Dr. Yonatan, ya, supaya ini tidak semakin melebar. Nah, saya mau coba untuk meneliti bagaimana kesan dari teman-teman yang melihat bahwa ini adalah menyinggung tentang teks saksi Yehova, ya kan?
Nah, di situ Dokter Yonatan sudah menyinggung tentang bahwa eh, Alkitab Sasiova itu kenapa kok mirip-mirip, bahkan ada yang persis, ya kan? Jadi artinya ketika ada muncul teks saksi Yehova itu dikompet dengan LAI, itu kenapa kok mirip dan hampir sama? Bahkan hal-hal mungkin di dalam perubahannya juga hampir sama. Kira-kira menurut Bung Yusak gimana ini? Kalau menurut saya, yang disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo dalam YouTube-nya itu sebenarnya sedang menggugah para stakeholder, para jemaat dan semua untuk menyadarkan kembali itu sebuah fakta. Bagaimana titik-titik di mana ketika Saksi Yehova merubah, membuat edisi baru, kemudian disusul juga oleh UBS yang kebetulan LAI di sini adalah anggota daripada UBS. Ini Nah, mengerikan sebenarnya. Sebenarnya kita harus apakah waspada. ya, Kenapa bisa menjadi begitu sama? Kalau ketika tidak dikoreksi bagian ini, mereka tidak koreksi. Ketika yang ini dikoreksi, lalu mengikuti. Nah, nah sehingga mungkin gini ini Bung sangat, Yusak, ya, apakah ini ada kaitan dengan persamaan teks sumbernya kira-kira? jelas di situ Dr. Yonatan Purnomo dengan bukti gamblang menjelaskan kenapa hal ini terjadi dalam sebuah hipotesanya, bahwa karena sumbernya sama. Tidak ada lagi alasan lain. Karena apa? Karena sumber teksnya sama, berbeda dengan ketika dibandingkan dengan Bizantium. Tapi ketika semua terjemahannya larinya ke sumber yang sama, Sinaiticus itu yang kita arahkan karena UBS anggota dari Westcott and Court, WHNU ngambil gabungan dari Sinaiticus dan yang lain itu akhirnya sama. Jelas, nah karena dengan sumber yang sama, gereja, para utusan ilahi yang mendengarkan siaran ini harusnya mulai mempertanyakan, menjadi menyelidiki kitab suci, bukan di kisah para rasul, para murid setelah Yesus naik ke surga, kemudian mereka menyempatkan diri, tidak memusingkan dia bagi kepada diaken-diaken dan menghabiskan waktu mereka untuk menyelidiki kitab suci. Para rasul saja melakukan hal itu. Saya pikir ini juga bagian kita untuk melakukan hal yang sama, menyelidiki kembali Alkitab kita. Dr. Yonatan Purnomo sudah membuka terobosan. Kita berharap kalau ada jembatan, ya seperti itu Pak. Sementara Ya, itu dulu yang saya terima jawab. kasih Pak Yusak. Mungkin kalau kita lihat terjemahan yang disampaikan oleh Dr. Yonatan ya kan, dan perubahannya, saya lihat kan ada perubahan, tapi 10 tahun sebelumnya Saksi Yehova sudah menerjemahkan, sudah terbit terjemahan, ya kan? Kemudian tiba-tiba LAI memunculkan hal yang sama dan itu dikomparkan itu sama persis dan Ya, dengan kesalahan yang sama. Nah, menurut betul. Pak Fandi Liverdi, kira-kira kenapa ya ini sampai dibuat sama? Apakah memang ini saling mencontoh, ya kan? Atau mungkin yang tadi disampaikan oleh teman-teman yang lain, ada pemikiran kemungkinan apakah ini mereka bersama-sama gitu loh. Ini membuat keraguan bagi para netizen termasuk kami kan. Apakah ini memang sumbernya sama tadi disampaikan oleh Bung Indra bahwa memang ini teks sumbernya sama terus saling contoh gitu loh. Jadi ketika dirubah mereka nyontoh lagi sama. Nah, menurut Pak Egi tadi dari UBS-nya mereka mungkin sama-sama di sana. Saya nggak ngerti. Bagaimana menurut Pak Fandi? Ya, ikut Pak ya. Kesimpulannya saya setuju itu pasti dari sumber yang sama. Ya, sumber yang sama sudah diterjemahkan dari UBS sehingga nanti diteruskan aja ke ditransmisikan ke negara masing-masing disesuaikan dengan bahasanya. Sehingga jika terdapat satu kesalahan maka semuanya salahnya sama gitu. Nah, itu perlu dikoreksi lah gitulah. Walaupun LAI itu sebagai transmisi, ya bagi saya LAI satu lembaga yang tidak berbeda dengan lembaga-lembaga terjemahan kitab
berbagai negara ya. Mereka tanggung jawabnya itu mentransmisikan begitu. Nah, cuman ini dampaknya kan sangat besar. Dampaknya itu sangat besar. Saya sendiri ya baca Alkitab ya berbagai macam versi kok beda-beda karena membingungkan begitu. Membingungkan. Nah, sekarang sudah muncul TB2. Lama-lama nanti ada TB3 gitu loh. Jadi sehingga saya sendiri ya mencari-cari begitu loh, mencari-cari mana sih yang benar. Ini juga kalau di YouTube tuh bertebaran katanya Alkitab kita ini Alkitab yang sudah dipalsukan lah, Alkitabnya tidak benar lah. Jadi saya sedang mencari nih Pak Hengki, kalau mana ini ada terjemahan yang betul-betul benar sesuai dengan autografnya gitu para rasul atau pasti tidak salah karena Tuhan mampu menjaga firman-Nya. Saya percaya itu. Nah, itu yang harus kita cari ya. Cari sampai Iya. ketemu begitu. Itu sih menurut Oke. saya. Jadi kalau misalnya ini TB1 ada TB2 ya kan. Kemungkinan apakah ada TB3 nanti dan TB seterusnya. Nah, Oh, sangat mungkin. Sangat mungkin. Nggak mungkin itu. Itu sangat mungkin karena kalau mereka mengagung-agungkan kritik teks, jadi teks itu bisa dikritik, bisa diolah seperti apa sesuai dengan temuan baru, dengan teknologi yang canggih, dengan informasi yang terbarukan, akan ditemukan lagi teks-teks asli yang menurut Pak Hengki tadi ada fisiknya dan itu ada. Saya berterima kasih sejarah gereja ketika itu teks-teks itu tidak berkesesuaian, itu tidak dibakar dan dimusnahkan. Itu menjadi museum atau menjadi pelajaran. Contoh lah, saya coba mengasumsikan seperti ini. Misalnya TB1, TB2, lalu ada TB10. Kemudian 1000 tahun kemudian, orang mulai muncul. Ini ada TB10, lalu ada TB1, TB2. Akhirnya 1000 tahun lagi gereja, ini yang benar yang TB mana ini? Pak Ishak, kan kalau mendengarkan penjelasan Pak Hengki tadi, ya itu tergantung penemuan. Kalau misalnya ada lagi penemuan baru, ya bisa muncul TB100, ya kan? Tergantung penemuannya, ya kan? Iya, Iya. iya, betul. Yang Ya, penemuan yang dibilang teks asli itu. iya, betul. Jadi kalau ada ketemu lagi teks asli gitu loh, Sinaiticus versi 200, ya dipakai lagi, dia pasti berubah. Ya, tapi Betul. Karena pertanyaan itu tadi yang mereka berpedomannya pada teks asli. ya, tapi menarik pertanyaan tadi itu, Pak. Apa namanya yang dilontarkan Pak Fendi, ya kan? Nah, kenapa kok apa namanya itu ayat-ayat yang dirubah saksi Yehova itu juga sama dengan yang ada dirubah oleh LAI di dalam TB2. Nah, saya malah berpikir begini. Nah, apakah tidak ada kemungkinan itu saksi Yehova dengan LAI ini main mata dalam hal itu gitu loh. Nah, bisa saja kan artinya kita menduga-duga kan itu kan. Bisa saja kan terjadi seperti itu atau setidak-tidaknya jangan-jangan ini LAI ini mencontoh terjemahan saksi Yehova. Kan bisa saja kan begitu. Ya kan? Nah, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, ya kan? Bisa timbul pertanyaan, jangan-jangan ada orang-orang saksi Yehova menyusup ke LAI ini. Nah, ya kan lebih parah lagi tuh kalau misalnya itu terjadi. Wah, Bagaimana itu kira-kira? Ada yang lebih besar, Pak Yafet. Ada yang lebih besar lagi. Coba kita selidiki bersama-sama. Apakah UBS itu juga merekrut organisasi SSY itu sebagai anggotanya? Ya bisa jadi. Kan kalau di Indonesia kita kan against gitu kan. Tapi kalau di Amerika, di tempat lain, no. Iya, tidak ada Itu masalah. tidak ada masalah gitu loh. Iya, sepanjang keahliannya bisa Ya, dipergunakan, dipakai. jadi kalau bisa persis sama, ini berawal mula dari hasil kerja daripada tim ahli UBS gitu loh. Iya, karena LAI ini kan cuma terima bersihnya kan. Iya, coba kita lihat gini. Kita lihat saja gini. Apa bedanya SSY dengan LAI? Coba, apa bedanya? Kalau SSY kan ngomong ya kan, Yesus itu manusia. Iya nggak?
Kalau LAI LAI, ngomong, Yesus juga manusia, tapi apa? Manusia peratuhan. Iya nggak? Nah sekarang bisa jadi Biblikos ngomong, Yesus itu adalah Tuhan, LAI marah. Itu yang terjadi. Karena bagi dia Yesus itu manusia peratuhan. jadi menyimpulkan dari kemungkinan tadi yang disampaikan oleh Pak Yafet, apakah tidak mungkin saksi Yehova itu menyusup ke LAI? Sudah terjawab Pak, tidak perlu disusupkan. Dia mungkin diundang Pak, mungkin diundang yang di Amerika memang menjadi anggotanya, tidak perlu disusupkan. Bisa jadi Pak, karena Tidak orang perlu orang diundang sana lagi. itu kan, iya, orang sana Ya, kan beda dengan Kok kita bisa kan. sama gitu loh. iya karena Iya. sangat bisa, karena bisa Kitab sama itu. kitab saksi Yehova bahasa Cina juga sama. Iya kan? Ya, karena dari 4 video Dr. Yonatan Purnomo yang disampaikan ke para utusan ilahi yang menyaksikan menonton, itu semuanya itu mendegradasi kealahan Yesus. Justru Bibliko sedang menekankan keilahian Yesus dari Dimarahin poin-poinnya. kita. Iya, Kita dimarahin gitu. malah Yesus dimarahin. itu bukan Tuhan itu. Yesus itu Ya, kalau LAI bilang itu peratuhan gitu loh. Kalau saksi Yehova bilang Yesus bilang itu manusia. LAI ngomong Yesus itu manusia, peratuhan dia. Pak Hengki, saya kok jadi terpikir peristiwa Taman Eden nih. Ada 2 kekuatan besar yang sedang bekerja ini. Iya, dah? Ada dialektika Taman Eden terjadi saat ini. Jadi ternyata pihak sebelah itu tidak juga berhenti sampai hari ini. Bahkan menggunakan lembaga-lembaga itu, UBS lah, untuk membawa manusia ini Iya, berlawanan benar. dengan Tuhan. Betul. ya Luar kalau biasa. belajar Pak Wilmar, kalau belajar sejarah gereja, setiap lembaga yang terlembagakan akhirnya menjadi benteng melawan Kristus itu sendiri. Wow. Itu lihat Pavlos sendiri sudah ngomong. ya, kalau perpecahan gereja, skisma besar itu sudah terlembagakan, kemudian reformasi dan kemudian sejarah gereja sudah menghasilkan itu. Memang sudah disampaikan bahwa setelah Yohanes Pembaptis, penyesat-penyesat itu mau menduduki tahta itu dan menyerongkan dan berusaha untuk menduduki tahta itu. Jadi ya kita ada di alam itu sekarang. Nah sekarang kan ya itu seperti tadi bahwa temuan-temuan 4 video dari ya banyak lagi daftar yang akan diluncurkan oleh Dr. Yonatan Purnomo membuat ya seharusnya para utusan ilahi mempertanyakan. Saya berharap sekali bisa hadir di Dr. Anwar Chen ketika beliau menyampaikan ini, netizen yang hadir itu mempertanyakan pertanggungjawaban untuk TB1 itu bagaimana? Bagaimana dengan skripsi-skripsi? Bagaimana dengan lulusan-lulusan yang mungkin saja mengambil ayat-ayat itu? Berapa persentase ayat itu sudah diambil dan menjadi bahan rujukan untuk pengajaran? Itu besar sekali dampaknya. Dan saya lihat ketika Pak Wilmar bilang ini bisa berujung kepada tuntutan, bisa saja Pak. Kalau netizen itu sekarang dengan kebebasan mengungkapkan pendapat, pikiran, dan itu dilindungi undang-undang kebebasan kita berserikat. Itu dari saya. Terima Oke, kasih. baik teman-teman. Terima kasih. Kita sudah di penghujung acara ya. Kita sudah berbincang cukup panjang lebar dan menarik sekali tadi perbincangannya. Terima kasih untuk pencerahannya kepada para netizen di luar sana. Mereka memang mengharapkan ada penjelasan tentang hal ini karena banyak sekali pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada Alkitab yang pernah dikanonkan. Siapa yang pernah bilang begitu? Nah, ini kan menggoyahkan iman Kristen akhirnya. Kalau Alkitab sampai tidak ada yang dikanonkan,
ini kan menjadi masalah besar. Artinya kita tidak pernah punya teks sumber yang valid, ya kan? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Oke, baik. Malam hari ini kita sudah menyelesaikan perbincangan kita. Kita sudah sampai di titik penghujung. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Tapi sebelumnya saya akan berikan kesimpulan, ya. Jadi tadi yang sudah kita bahas dengan luar biasa oleh teman-teman yang di dalam Zoom ini, bahwa yang pertama teks sumber yang kemungkinan dan sudah diakui oleh LAI dan UBS itu adalah mereka mengambil dari sinergikus seperti yang disampaikan oleh Pak Hengki tadi. Jadi itu adalah menjadi rujukan mereka, padahal teks ini adalah teks sumber yang tidak kanon, artinya diambil di tempat sampah. Dan ada banyak hal yang dirubah, ya kan? Jadi ini tidak bisa menjadi rujukan bahwa ini menjadi teks sumber seharusnya, ya, karena banyak perubahannya. Kemudian yang kedua, bahwa melalui webinar yang diikuti oleh Pak Hengki tadi di bulan Agustus, LAI juga mengatakan bahwa mereka sangat bergantung kepada UBS, ya kan? Artinya UBS ini yang meneliti, mengkaji, karena mereka punya tim dan itu diteliti sendiri oleh mereka, kemudian baru ditransmisikan, ya, ke dalam berbagai bahasa termasuk ke Indonesia ini, LAI. Jadi artinya LAI tidak membuat kajian sendiri. Di dalam hal ini mereka yang katanya punya tim besar, ternyata mereka mengambil dari UBS. Ya. Nah, ini akhirnya bisa sedikit memberikan pencerahan dari analisa Dr. Yonatan Purnomo yang mempertanyakan kenapa kok terjadi kesamaan di dalam antara Alkitabnya LAI dengan punyanya Saksi Yehova. Nah, ini tadi teman-teman ada yang bilang bahwa ada kemungkinan itu mereka saling mencontoh. Nah, ini menjadi satu pertanyaan yang harus dijawab oleh teman-teman di luar sana. Coba dicek apakah benar ya. Karena hal ini bersangkut paut dengan pertanggungjawaban. Ya, yang seharusnya menurut teman-teman tadi, LAI itu dengan terbuka, mereka itu mengakui kesalahan dan menarik TB1 baru dikeluarkan TB2. Kenapa? Karena terjadi perubahan dari banyak teksnya, termasuk yang sedang dikaji oleh Dr. Yonatan Purnomo ini. Karena ini sudah kontradiksi, bukan lagi perubahan sedikit, berbeda jauh. Yang selama ini sudah dikhotbahkan kemana-mana oleh teman-teman ya. Jadi ini menjadi satu titik pertanggungjawaban bagi LAI ini. Seharusnya LAI ini mulai mendengar dan memberikan jawaban terhadap kegundahan para netizen yang mendengar acara dari Bapak Dr. Yonatan Purnomo, ya kan? Karena banyak sekali yang akan diungkap. Kemudian yang berikutnya, teks Bizantin yang katanya itu paling muda, yang baru muncul abad 10 dan 14, ternyata tadi itu sudah ada di awal abad di gereja mula-mula. Dari para rasul itu mereka sudah memakai teks ini. Cuman baru muncul namanya dinamakan Bizantin itu pada abad baru-baru ini. Jadi sebetulnya teks itu tetap ada, tapi baru diberi nama Bizantin itu abad ke-10, 14, dan seterusnya oleh orang-orang yang memakainya. Padahal teks itu sampai sekarang tetap dipakai. Dan bahkan tadi ada bukti bahwa Jerome, misalnya Martin Luther, dan yang lain-lain, mereka itu sebetulnya mengambil dari sumber teks ini.
Nah, yang selanjutnya, sekarang yang menjadi masalah adalah LAI dengan saksi Yehova, ini kenapa kok teksnya itu sama dan perubahannya sama? Nah, ini yang harus dijawab oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tolong teman-teman yang ada di sana, berikan kami jawaban supaya tidak menjadi bingung dengan teks-teks yang ada di teks TB2 dan TB1 kenapa berbeda, ya. Kemudian yang berikutnya, tolong diinfokan kepada teman-teman ya bahwa sekarang ini kita ini sudah menerjemahkan teks Bizantin Alkitab Kanon, ya. Jadi sebenarnya kita ini masih punya sumber teks yang kanon. Kalau teman-teman di luar sana mungkin dalam hal ini rindu untuk meneliti, melihat, ya kan, membaca dari sumber teks yang kanon, silahkan ambil teks Bizantin. Ya, nanti bagi teman-teman yang tidak bisa bahasa Yunani, tunggu Alkitab dari Biblikos. Itu sudah diterjemahkan dan sudah selesai ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu akan menjawab banyak hal tentang kegalauan, tentang banyak hal yang berbeda, yang salah, dan sebagainya. Karena sumber teks yang kanon itu menghasilkan Alkitab yang kanon. Dan dengan Alkitab kanon, maka kita semakin diteguhkan. Tidak ada lagi kontradiksi, tidak ada lagi kesalahan-kesalahan. Kenapa? Karena Tuhan kita percayai sudah memberikan firman-Nya dan Dia tidak mungkin membiarkan kita ini tidak mengerti akan firman-Nya dengan Alkitab yang berbeda-beda. Tapi dengan Alkitab kanon, kita semakin mengerti bahwa begitu besar, begitu kaya, begitu ineransi Alkitab ini, tidak ada kesalahannya. Ya, saya percaya Tuhan menjaga firman-Nya sampai hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan terima kasih untuk netizen di luar sana. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kita pencerahan, kekuatan, dan biarlah kita mau senantiasa diubahkan dan kita belajar dari sumber teks yang kanon. Dan kita menunggu untuk episode berikutnya dari Dr. Yonatan Purnomo yang akan kita bahas di acara minggu depan. Sampai berjumpa dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.